Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di vlog Sahabat Teacher. Pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai materi kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Pada materi yang pertama yang sudah saya buatkan videonya adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Materi yang kedua yaitu organisasi pergerakan massa dan pendudukan Jepang. Untuk video yang ketiga ini adalah pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Bagi kalian yang sudah mengklik video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan share video ini kepada teman-teman kalian yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 11 IPA maupun IPS. Karena mereka tentunya akan belajar sejarah. Kita akan lanjut ke materinya, yaitu di poin C, pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini tertera bahwa terdapat gambar di mana orang-orang sedang mengangkat barang-barang, ya. Jadi, bisa kita lihat dari awal gambar ini sampai ke belakang sebelah sana, itu terlihat semuanya adalah manusia yang sedang memikul barang, ya. Ini menunjukkan bahwa ada pengerahan rakyat untuk keperluan Jepang pada saat itu. Dan pada akhirnya nanti rakyat pun akan mengalami sebuah penderitaan dari kedudukan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi pada zaman Jepang ini kerja paksa itu disebut sebagai romusa, ya, itu adalah kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Tapi kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda itu namanya kerja rodi. Yang pertama, ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang, ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa semua kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia semuanya itu dialihkan untuk keperluan perang Jepang. Karena Jepang menguasai Indonesia diantaranya adalah seperti yang video sudah saya buatkan kemarin untuk mencari cadangan logistik, ya. Selain itu, dan penerapan ekonomi yang ada di Indonesia dari pemerintah Jepang, yaitu disebut sebagai ekonomi perang. Karena semua kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia bertujuan untuk menopang kekuatan perang Jepang. Lanjut. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki Perang Dunia II, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran umumnya antara lain adalah Korea dan Indonesia. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa Jepang sebelum menguasai Indonesia, Jepang itu sudah menjadi negara industri, ya, dan menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Tentu hal ini membutuhkan sumber daya alam yang sangat banyak untuk dikelola oleh bangsa Jepang. Oke, di bawah ini ada sebuah pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan ekonomi perang itu? Coba jelaskan. Jadi dari soal di sini, kalian bisa mencari berbagai sumber dari internet atau mana saja yang kalian bisa gali sumbernya yang mengenai ekonomi perang. Jadi kalian akan membuat salah satu ringkasan sederhana mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi perang, ya. Kalian jelaskan secara rinci. Setelah itu kalian bisa mengumpul tugas ini kepada guru yang bersangkutan. Poin yang kedua, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet
jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Di sini kita bisa melihat secara umum bahwa ternyata kedudukan Jepang di Indonesia tidaklah seperti apa yang kita harapkan pada saat awal Jepang itu masuk ke Indonesia. Dengan berbagai propaganda yang diberikan, diantaranya ada saudara tua dan lain sebagainya, ternyata pada saat Jepang sudah berkuasa di Indonesia, Indonesia itu dijadikan negara yang digali ekonominya, diambil sumber daya alamnya, ya, sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Bahkan tidak sampai di situ, ternyata di dalam bidang pendidikannya sekolah-sekolah yang sudah ada dan sudah berjalan ternyata dikurangi, ya. Itu adalah salah satu tindakan-tindakan Jepang yang sangat merugikan bagi bangsa kita. Seperti yang kalian lihat ada gambar di samping sini, ini adalah gambar dari siswa, ya. Siswa di sini masih kecil sudah dipegangi senjata. Ini punya tujuan tentunya. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama. Bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti. Itu meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Di sini sudah bisa diketahui bahwa dari mereka kecil sudah dimonopoli waktunya, ya. Harusnya mereka sedang belajar tapi mereka dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan kerja bakti. Poin 3, pengerahan Romusa. Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat. Tentu ya, yang namanya masyarakat disuruh kerja paksa, pasti dan pasti akan membuat masyarakat menjadi menderita. Rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk pada praktik-praktik tirani Jepang. Penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusa. Ya, tenaga Romusa adalah tenaga kerja paksa, sahabat. Oke, seperti yang kalian lihat di samping sini, ini kita bisa melihat bahwa ada masyarakat yang sedang membawa batu. Ya, ini adalah gambar dari kegiatan-kegiatan Romusa pada zaman Jepang. Perlu diketahui bahwa untuk menopang Perang Asia Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka. Misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya, dan di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Ternyata tidak hanya di kota saja yang mereka ambil tenaga kerjanya sebagai tenaga kerja Romusa atau kerja paksa. Di desa pun seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Poin yang keempat, perlawanan rakyat sang tirani. Dari sederet berbagai kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan di Indonesia, tentu membuat masyarakat menjadi gelisah. Dari kegelisahan itu, ketidaknyamanan itu tentu membuat rakyat kita melakukan sebuah perlawanan-perlawanan kepada bangsa Jepang. Itu adalah akibat dari kebijakan yang tidak baik. Kita lanjut. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati. Ya, kita bisa melihat ya, Jepang pertama datang ke Indonesia itu disambut dengan senang hati dan bahkan Jepang itu disambut dengan luar biasanya oleh bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Karena apa? Jepang itu pada saat datang ke Indonesia mengaku sebagai saudara tua. Dan
Bendera merah putih pun boleh dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya pun dapat disiarkan melalui radio Tokyo bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Dan itu tentu menarik perhatian masyarakat, tapi ternyata pada saat Jepang sudah berkuasa di Indonesia, Jepang malah melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, lanjut. Kemudian berubah menjadi kebencian. Tentu setelah kebijakan-kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat ternyata tidak baik, tentu akan menimbulkan kebencian-kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintahan Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Berarti kebijakan yang diterapkan Jepang ini lebih buruk daripada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah, ditangkap, ditahan, dan disiksa. Tentu ya, kalau kita merasakan seperti ini, pasti kita akan merasa bahwa, wah, Jepang ini sungguh biadab. Lanjut. Kebijakan itu dilakukan oleh Kapten Polisi Militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekali gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kapten. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kap-kap yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kap-kap itu dapat kita temuin di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi ini menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajahan Jepang. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Tentu ya, sahabat. Apabila kebijakan-kebijakan itu sangat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bahkan sangat menghukum masyarakat, sangat menyakiti masyarakat, tentu pasti masyarakat akan melakukan sebuah perlawanan. Oke, kita akan melihat perlawanan apa sajakah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada Jepang. Perlawanan rakyat disebut dengan Aceh Angkat Senjata. B. Perlawanan di Singaparna. C. Perlawanan di Indramayu. D. Rakyat Kalimantan Angkat Senjata. E. Perlawanan rakyat Irian Barat. F. Peta di Blitar Angkat Senjata. Yang sangat menarik dari perlawanan-perlawanan di sini adalah peta di Blitar Angkat Senjata. Peta adalah pembela tanah air, di mana pasukan peta adalah pasukan militer ya, yang dibentuk oleh tentara Jepang untuk membantu kekuatan Jepang melawan sekutu. Ya, tapi ternyata karena kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga yang dulunya bentukan Jepang sekarang malah menyerang Jepang. Dan dari sinilah buih-buih kemerdekaan Indonesia akan terlihat. Kita sudah sampai ke penghujung video. Dan untuk kalian yang telah menonton video ini, alangkah baiknya setelah kalian menonton video, menyimak materi untuk memperdalam pemahaman kalian, kalian dapat menyelesaikan berbagai kompetensi yang sudah disiapkan di sini. Yaitu yang pertama, mengapa Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang? Yang kedua, apakah kamu tahu yang dimaksud dengan Seikeiei? Jelaskan.